masih belum negara Hong Kong. Pertama gini, kalau Indonesia lagi proses ya, prosesnya itu lagi di posisinya lagi di Malang. Jangan pakai handfree ya, Pak Mas jangan pakai handfree ya. Enggak. Terus Di prosesnya lagi di Malang. Dia mau ke Hong Kong kan. Sebelumnya dia udah pernah ke ex Malaysia. Nah pas sekarang nih posisi dia lagi proses ke Hong Kong, tapi kok anehnya gini ya, dia proses ke Hong Kong. Nah yang punya agensinya itu dia disuruh calon bini saya suruh ngebantu ke rumah temennya buat ngerjain setrikaan. Oke lah kalau itu nggak masalah ya, tapi kok ngebantu setrikaannya itu dari setengah 5 subuh sampai jam 10 malam gitu, belum tahu dibayarnya berapa. kan itu PKL. Istrimu kan cuma ex Malaysia. Iya. I, Apa emang kayak begitu ya, Miss? bukan kan itu sekelas PKL juga ngajarin dia bekerja. Iya, tapi dia udah pernah kerjanya itu sama ART juga di Malaysia sebelumnya. Ya ini yang membuat orang gagal ini karena merasa pintar. Padahal beda negara beda aturan. Ya kalau dia nggak mau PKL ya nggak ada masalah. Bagiku nggak ada masalah sih. Karena kan belajar. Iya. Belajar peraturan. Belum tentu kamu di Malaysia dan dimanapun itu beda-beda peraturannya. Kalau sekarang aja belum nyampe di Hong Kong udah komplain, kira-kira nyampe Hong Kong dia mau kerja nggak? Atau jangan-jangan mau kabur? Ya mau sih, makanya kan kalau misalkan setahu saya ya, yang pernah saya kerja di Hong Kong juga, dia proses pembelajarannya itu kan udah langsung sama PT-nya gitu. Ya karena di PKL-in kan bukan masalah gajinya sih Mas, menurut pendapat saya. Kan bagi saya gini loh, masih di Indonesia udah ruwet, ini bagaimana kalau nyampe Hong Kong? Iya, ngerti. Kagak, ini kan ya kalau misalkan ini kan ya dianggapnya kan apa sih ya, kayak PKL. Iya memang PKL, cuma dalam proses pembayarannya gitu di PKL, apa ada proses untuk pembayaran, apa emang benar-benar kamu harus begini dulu selama 4 hari? Sekarang pertanyaan saya adalah, apakah berat di pekerjaan atau mempermasalahkan karena tidak dikasih uang? Sebenarnya sih satu, kalau masalahnya nggak dikasih uang ya. Oke. Takutnya ya. Ya kalau PKL itu kebanyakan cuma dikasih uang tapi dikit. Kerjanya ekstra mungkin kasih 100-200 itu aja. Kalau nggak suka ya MD aja, pulang aja, cari PT lain lagi. Gitu. Ya. Dan kalau PT lain juga memperlakukan yang sama, ya nge-MD lagi, cari PT lain lagi. Ya, nah sebelumnya udah diproses ya di pertama di agensi. Dia kan posisi di Malang, sebelum di Malang tuh dia udah pernah di Jakarta selama sebulan, tapi posisinya itu belum seperti kayak begini gitu loh. Yes. Kakak kandungnya pun sudah berangkat juga, belum pernah kayak PKL kan begitu juga gitu, makanya dia. Mas, saya ingatkan, rezeki orang beda-beda, nasib orang beda-beda, jangan dibanding-bandingkan. Jangan membandingkan rezekimu dengan rezeki orang lain. Saya paling nggak suka dengan manusia yang masih proses komplain. Iya. Nggak bakalan lama taruhan sama saya. Seseorang masa-masa proses selalu komplain. Dia dapat majikan yang jahat, dia nggak kuat, akhirnya dia kabur. Ya. Di Indonesia aja udah kayak gitu. Kalau menurutku jangan izinkan dia ke Hong Kong, nanti dia depresi. Di Hong Kong ini bentak-bentak, dipental-pental, kira-kira dia kuat nggak? Karena dia udah kuat, misalnya kan dia udah pernah di Malaysia kan. Bagaimana sampean tahu dia kuat? Wong sekarang PKL aja udah nggak kuat gitu loh. Bukan nggak kuat, dia cuma nanya doang sih, cuma dia bingung mau nanya ke siapa juga kan. Itu dari proses mah. Itu masih awal-awal proses, jangan komplain, jangan protes.
Jalani saja. Ini lo masih proses. Memang sih. Kalau ke proses sudah kayak gitu ya ngapain kamu ke Hong Kong? Ke Hong Kong gajinya 10 juta, Malaysia gajinya 5 juta. Ya jangan dibandingkan dengan Malaysia dong. Benar. Lah kalau belum sukses aja udah protes, suruh pulang aja. Iya, karena dia cuma nanya doang gitu. Iya, tapi intinya adalah selama proses satu-satu majikan tidak sama, nggak apa-apa dapat majikan jelek di PKL. Kenapa tidak berdoa? Nggak apa-apa, aku nasibku jelek di Indonesia. Nanti di Hong Kong saya dapat majikan baik. Saya di Hong Kong majikannya baik. Kenapa? Saat dia protes, itu adalah doa kita. Ih, kenapa sih saya nggak digaji? Kenapa sih kerjaannya dari subuh sampai malam nggak berhenti? Akhirnya ruang. PKL kalau minta bayaran ya lucu. Memang bener mbak, kalau PKL dikasih itu alhamdulillah. Tetapi kalau PKL minta dibayar, karena mereka buang waktu untuk ngajarin kalian belajar. Ngerti? PKL minta dibayar itu lucu, kecuali orang mau ngasih sakarepe. Majikan PKL itu ngajarin kalian kerja, memang dibantu. Ya tapi kan dikeimangan. Memang. Iya kan? Memang dikasih makan. Cuma kan untuk pembelajaran bahasanya itu agak ada gitu terus. Ya lah namanya PKL loh mas. Ini tempat saya ada anak PKL juga. Ada, saya ada anak PKL mas. Ada kok. Terus diberlakukannya sama seperti gitu juga mas. Diperlakukan sama dengan apa? Sama seperti itu tanpa pendampingan agensinya langsung ya. Didampingi agennya, dari agennya konmiasi dek kerja ngono. Kagak didampingin sama agensinya. Pertanyaan saya, apakah harus didampingi agennya situ? Arek PKL, arek sing PKL nek 20. Stafnya kon mengikuti gitu. Ya gitu maksudnya. Oh keren itu. Itu namanya bukan jadi pembantu itu mas. Jadi manajer didampingi asisten. Bukan jadi pembantu itu kalau minta didampingi. Enggak, kayak agensinya kayak gitu pekerjaannya langsung. Kan majikannya yang laporan. Soalnya majikannya juga cuek juga kan gitu. Lah kamu maunya apa? Maunya setiap hari pacarmu itu diamuk terus? Ya bukan, cuma kayak apa, kayak agensinya ya kalau misalkan untuk PKL ya untuk pengecekan gitu. TKL atau TKW sih sebenarnya? Justru dia TKW, cuma kok malah jadi PKL gitu loh. PKL mas, PKL bukan TKL. Iya, PKL. Gini aja, jangan izinkan dia keluar negeri wes, titik. Kamu pacarnya atau suaminya toh? Saya calonnya. Jangan izinkan dia keluar negeri. Di luar negeri gak enak. Dia cantik sedikit nanti di sliding orang. Wes, titik. Wes. Ya sebelumnya udah pernah mis di Malaysia. Udah pernah apa? Hanya gitu, udah pernah di Malaysia. Pernah apa? Pernah terlatih. Soalnya majikan di Malaysia kan juga sadis juga tuh. Main HP nggak dibolehin, dia udah tahu semua, udah diikutin, dia sampai nyetrika, nyuci baju semua.